Kalau saya sih tidak bela sana, tidak. Cuma kalau ketemu Habib sudah Habib. Yang penting panjenengan takwa Allah, pasti tidak akan berubah. Orang takzim, cinta pada habaib, kan nilai takwanya sebetulnya yang bukan Habibnya. Nilai ya Habib ada nilai, tapi takwanya ini yang menentukan. Bagi kelompok yang ini, ya kalau tujuannya adalah penggalian ilmu, ilmiah, ya, untuk menggali, ya, karena ini dalam tataran ilmiah, mencari nasa, akhirnya buka kitab-kitab yang lama-lama, ya kan pasti ketemu kalau ilmiah. Tapi syaratnya jangan ada caci maki, jangan ada menjatuhkan. Kan bagus kalau ketemu ini kok nasabnya menurut saya putus, datanglah ke dibuat mudzakarah di situ, gimana ini anak, terus dicari mencari, terus mencari, ketemu nanti. Kalau urusan ilmiah ketemu. Kalau urusan ilmiah akan membangkitkan anak-anak yang cerdas-cerdas itu terbangun, ya, tergugah untuk mulai ingat pada dulu waktu ngaji, bahkan buka-buka. Bisa melahirkan anak-anak cerdas atau memunculkan mereka yang selama ini tidur bisa muncul, tapi tetap dalam koridor husnudzon, koridor yang penuh dengan ketawaduan, bukan lalu istilahnya itu ya ngungkit sejarah, ngungkit banyak, ini sudah bagus sebenarnya di Indonesia. Dan habaib itu mulia memang ada di Indonesia, bukan berarti di luar Indonesia tidak mulia. Orang kalau sudah dengar Habib itu bu alim, enggak pokoknya Habib, apalagi serbannya 7 tumpuan, ya. Wah, sudah apapun akan diberikan. Dulu sering saya itu didatangi orang yang suka-suka ngaku Habib, saya marahi. Karena ini orang ini hanya ngendel-ngendel, bukan karena. Tapi kalau ada Habib yang baik, ya saya muliakan. Sama saja dengan yang lain. Gus kan sama dengan Gus, siapa gelar-gelar yang di luar Jawa ini atau di Jawa Barat banyak gelar-gelar yang begitu. Semua nilai akhlak dan prakteknya. Jadi kalau menurut saya lebih baik sudahlah diduduk bersama, ya. Kalau belum ketemu, ya cari sampai ketemu, pasti ketemu. Kalau itu dasarnya ilmiah, pasti nanti ketemu. Sekarang tanda-tanda itu ada. Penolakan kebenaran. Semua orang sedunia, mufti sedunia kalau menfatwakan, misalnya ini ya, pernah lihat dia menfatwakan bahwa Ba'alawi itu sahih nasabnya, saya tetap menolak. Ulama dunia ditolak. Ini ilmu macam apa semacam ini? Bukan ajaran kita semacam itu. Lah sekarang PC-PC itu dimasuki, terutama di Solo Raya itu sudah kena. Nanti akan saya usahakan supaya dibenahi itu PCN yang sudah semula itu. Mudah-mudahan lah ini pencerahan, menjadi pencerahan, bukan malah menjadi ruwet. Buyar ini tambah ruwet. Pidato apa itu tadi? Jangan malah jadi kalau saya sih tidak ada masalah sampean kritik, bahkan sampean bully, sampean apa, tidak ada masalah. Sampean suruh turun dari Islam, sekarang saya turun. Tapi kan ada mekanismenya. Ya nantilah kalau sudah ojo dipilih, dan saya memang sudah niat sepertinya saya itu tidak bisa melanjutkan lagi, ingin kembali kepada umat. Ya itu ya. Berikan terima kasih atas semuanya. Hukuman badan orang abidatu anak sehat dari kain maafain maka dari BBM maka pula ke atas abidatu tapi tidak tuh marugi dah kain usyak toro maka ini mantra selamat sampai usyak toro kula sekalian tapi salah lopot yang tidak tuh kan marugi itu tak usah sampean panitan pas usyak toro mah. Kenapa Bibi, kenapa Rahman Wahid, kenapa Mahbub, pasirah, mun marugi, saya tahu apa dia, saya tahu asalnya. Terakhir, ngerti sampean, atau merugi pesantrennya siapa ikut bina dan pengetahuan apa sunnah wal jamaah, rangkul mendidik sunnah wal jamaah, maka penggantinya rosak penggantinya. Umpama anakku udah menikah dan kuda rosak, anakku udah menikah dengan kaya jatoro gua ini jatoro mentak jatuh penting aku udah diodi mentak jatuh penting anak Sabzul Arifin tiba-tiba yang masjid jatoro terang. Baik,
Mbah Hashim Asy'ari mempunyai sebuah jargon-jargon hubul watan minal iman. Bahkan jargon hubul watan minal iman ini kemudian diprasastikan oleh Mbah Wahab Hasbullah dalam lagu Yalal Watan. Hubul watan minal iman. Cinta tanah air merupakan sebagian daripada iman. Hanya di Indonesia hubul watan minal iman tidak ada yang menggugat, Mas Rifki. Di dunia Islam kita hari ini, hubul watan minal iman itu masih digugat. Masih digugat di Timur Tengah, di dunia peradaban Islam di Afrika, di Maroko, dan tetangga-tetangganya. Hubul watan minal iman masih bermasalah. Masih banyak yang mempermasalahkan. Ketika ada yang mengatakan ini adalah ungkapan ulama. Ungkapan ulama itu pun kemudian dibenturkan dengan nilai-nilai agama. Hubul watan minal iman katanya tidak sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Kemudian ketika ini disebut hadis makdzubun maudhu'un, hadis dusta dan hadis maudhu'. Tetapi di Indonesia setiap hari hampir anak-anak banser kita di seluruh Indonesia silih berganti mengadakan acara. Kemudian mereka menyanyikan Yalal Watan, Yalal Watan, Yalal Watan. Hubul watan minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Ini sama sekali tidak ada instruksi dari bangsa Indonesia bahwa memang hubul watan adalah minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Bahkan yang dulu radikal, sekarang jargonnya sama, hubul watan minal iman. Banyak sekarang yang dulu itu ngelelece dalam istilah orang Banten. Ketika ada anak-anak banser mengatakan NKRI harga mati, itu mereka tertawa, ngelelece. Tetapi hari ini mereka yang ngelelece anak-anak kita, anak-anak banser mengatakan NKRI harga mati. Sekarang mereka kemudian juga sama mempunyai jargon NKRI harga mati. Terkait dengan isu nasab, apakah ada kaitan dengan cinta tanah air? Sangat jelas itu, Mas Rifki. Kenapa? Karena nasab yang sedang kita permasalahkan ini adalah nasab oleh sebuah komunitas yang bukan berasal dari internal bangsa Indonesia sendiri. Bukan nasabnya Ken Arok yang sedang dipermasalahkan, bukan nasabnya Siliwangi, tetapi nasab orang yang ada di luar bangsa Indonesia yang mereka bermigrasi pada abad ke-19 ke Indonesia. Kemudian mereka membangun kesejarahannya begitu rupa untuk mendoktrin dalam tanda kutip umat Islam tentang kesejarahan yang ada nilai-nilai terkait teologis dengan umat Islam Indonesia. Dalam hal ini adalah penghormatan terhadap dzurriyyat Nabi. Karena di dalam Ahlussunnah wal Jamaah ada sebuah tafsir, sebagian tafsir mengatakan kewajiban menghormati ahli bait, kemudian adanya anjuran mencintai keturunan ahli bait, maka hal ini dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk membangun otoritas keagamaan di Indonesia ini dengan melabeli diri sebagai keturunan Nabi. Ditambah selain daripada itu mereka membangun kesejarahan mereka di Indonesia yang ketika diteliti dan diverifikasi di dalam sejarah-sejarah Indonesia masa lalu, ternyata kesejarahan mereka yang mereka bangun ini tidak sesuai dengan fakta sejarah yang terjadi di masa lalu. Misal tentang klaim-klaim mereka sebagai penyebar agama Islam di Indonesia. Ketika diverifikasi ternyata mereka tidak ada kaitan dengan penyebaran agama Islam di Indonesia yang pertama, di mana penyebaran agama Islam di Indonesia dilihat dari berbagai macam teori yang berkembang di antara para sejarawan, tidak ada yang mengatakan bahwa Islam Indonesia ini dikembangkan pertama kali oleh orang-orang dari klan Ba'alawi. Tetapi mereka mengklaim hari ini bahwa umat Islam di Indonesia harus berterima kasih kepada mereka. Kalau tidak ada njit aneh, ini orang Indonesia masih nyembah pohon. Pak Jenderal Dudung itu masih nyembah pohon kalau tidak ada njit aneh. Njit ente itu siapa? Njit ente apa njit aneh? Imaduddin Usman yang nyebarin agama Islam di Indonesia pertama kali itu.
Mari kita verifikasi kesejarahan masuknya Islam di Indonesia. Siapa yang menyebarkan agama Islam di Indonesia? Enjit ente apa enjit Imaduddin Usman? Ini yang harus diperhatikan Mas Rifki. Lah itu, tetapi ini hanya narasi-narasi balasan dari kami ya. Kami tidak seperti itu. Ini hanya narasi yang kami buat untuk khusus, bukan untuk bangsa Indonesia. Kami dari para Trah Wali Songo tidak pernah ada kata-kata yang semacam itu. Ya. Ini yang harus dikembangkan ke depan, yaitu bahwa kita sudah ber-Indonesia, kita sudah berpancasila, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana di dalam bingkai kenegaraan kita yang berdasarkan Pancasila itu semua manusia, semua warga negara Indonesia di depan negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah sama. Janganlah kita mengklaim kesejarahan yang ternyata sejarah itu tidak ada di masa lalu. Mengklaim mereka sebagai pejuang, ternyata bukan pejuang leluhurnya. Mengklaim NU itu didirikan oleh klan Pahlawi, ternyata ketika dibaca sejarah pendirian Nahdlatul Ulama, tidak ada peran Pahlawi di dalam pendirian Nahdlatul Ulama. Mereka membuat makam-makam palsu. Makam-makam palsu itu kemudian diatribusikan dengan nama-nama klan mereka yang ternyata kesejarahannya di masa lalu tidak ada. Kemudian ada lagi klaim-klaim haul dengan diasosiasikan dengan tokoh-tokoh tertentu dari kalangan mereka. Misalnya haul Solo, haul Gresik, haul Tegal. Ketika dicari kesejarahan mereka di masa lalu, di masa hidupnya peran-peran mereka di dalam membangun peradaban, di dalam membangun ekonomi, dalam membangun tata nilai kemasyarakatan, agama dan sebagainya, ternyata masih banyak tokoh-tokoh lain yang lebih pantas untuk diasosiasikan tokoh itu untuk sebuah kota. Nah ini yang terjadi, jadi sangat sekali urgen kalau hari ini kita mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap upaya-upaya perubahan sejarah ini. Karena apabila kita tidak mempunyai perhatian terhadap sejarah bangsa kita sendiri, kemudian kita biarkan orang lain membangun kesejarahan di bumi Indonesia ini sesuai dengan keinginan mereka, maka masa depan anak cucu kita itu tidak akan mengenal sejarah yang sebenarnya. Kemudian sejarah itu dicipta kondisi oleh sebuah kelompok untuk kepentingan mereka dan anak cucu mereka. Kemudian ternyata setelah ditilik, mereka bukan bangsa Indonesia asli. Nah, ini yang akan terjadi apabila kita biarkan hari ini. Tetapi saya setuju dengan Jenderal Nur Wahid tadi, bahwa yang harus kita bangun adalah nilai-nilai persaudaraan itu. Apabila mereka menghentikan upaya-upaya yang tidak terpuji itu, seperti merubah sejarah, mengklaim tokoh-tokoh dari bangsa Indonesia menjadi tokoh yang dikatakan kemudian sebagai klan mereka, maka kita pun akan welcome, kita akan lapang dada. Ayo kita mulai saat ini, tidak usah lagi Anda berusaha untuk merubah sejarah Indonesia, sejarah pendirian NU, sejarah masuknya agama Islam di Indonesia. Kita berindonesia se-Indonesia-Indonesianya. Kalau bisa nama pun semuanya nama-nama Indonesia. Banyak itu nama Indonesia yang indah-indah, yang cantik-cantik. Dari nama-nama Aceh, dari nama-nama Kalimantan, nama-nama Papua, nama-nama Sulawesi. Banyak yang bagus-bagus. Kemudian kita berindonesia se-Indonesia-Indonesianya. Kita bersama untuk membangun tanah leluhur kita ini. Bagi bangsa-bangsa lain yang pada tahun 45 bergabung dengan kita menjadi warga Indonesia, ya kita bersama-sama. Tetapi jangan sampai mereka kemudian membangun otoritas, dominasi, hegemoni yang kemudian ingin merasa lebih dari bangsa Indonesia lainnya. Yang sebenarnya bangsa Indonesia lainnya ini yang mayoritas dan memiliki nilai kesejarahan leluhurnya yang sebenarnya mereka lah para pemilik daripada negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Rumangsa aman dununge rasa
saking pamit